Yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudrik dari SMP 24 Kota Serang. Mata pelajaran yang saya geluti atau saya ajarkan yaitu bahasa Indonesia. Di sini saya mau mengikuti atau mengadakan cara pengimbasan AKM yang ditemani oleh rekan saya yaitu Guru Haji Soleh. Baiklah teman-teman atau rekan-rekan, marilah bagaimana cara daftar AKM Guru Seri Belajar. Yang pertama kali kita buka laptop langsung ke Google Chrome yaitu tentang SIM PKB. Setelah buka SIM PKB, lalu di sana ada yang namanya asesmen AKM ya. Buka Google Chrome, ketik SIM PKB di pencarian. Bagi para bapak ibu guru yang belum mempunyai akun SIM, silakan klik registrasi akun GTK. Lihat di layar, di sana ada. Nah, itu contohnya di sana ada. Lalu lihat portal layanan program GTK Kemendikbud, lalu masuk program guru belajar, silakan masukkan nomor UKG, 2 kata sandi, klik masuk. Nah, contoh di sini langsung saja ke asesmen kompetensi. Lihat selengkapnya. Asesmen kompetensi, lihat selengkapnya. Setelah itu Anda lanjutkan, masukkan user Anda, contoh by Hendra Hayanto SPD. Dan contoh yang lain juga ada di sini. Contoh yang lain kalau itu tidak lengkap, karena juga saya berkombinasi dengan yang lain-lainnya. Ini iklan dulu nih, skip. Nah, ini anak-anak nih. Wah, iklan juga ini. Maaf, iklan dulu. Aduh, acau. Nah, ini contoh teman saya juga ada yang sudah memberikan pengimbasan, yaitu oleh Ustadz Muhammad Maliki. Ini contoh aja ini ya, supaya ini sebagai rujukan saja. Saya bukan nyontek dari dia, tapi hanya rujukan biar lebih hebat lagi yang sudah pernah gitu. Yang sudah pernah memberikan video pengimbasan kepada rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Ini contoh saja supaya kalian atau Anda semua juga lebih leluasa, bukan saya aja gitu yang ikut pengembangan ini, teman-teman dan rekan-rekan guru agama pun ada di sini. Lihat saja ini di video ini. Ini sebagai rujukan saya aja, bukan saya nyontek dari dia. Artinya nyontek semua gitu, tapi saya ambil poin-poin tertentu karena ada kesamaan juga. Kita ulangi yang lainnya, ini kayaknya nggak ada kaitan itu. Itu Pak Ustadz. Sekali lagi, SIM PKB buka dulu. Setelah Anda daftar ke situ. Karena kamu nomor 1. Alah, iklan melulu. Kirimnya cepat, download sekarang. Meja WA di sini, Pak. Iklan. Berikut ini adalah video tutorial tentang cara login pada situs SIM PKB. Ada sedikit perubahan dan pembaharuan pada situs tersebut. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya.
Saya ambil rujukan juga dari teman saya yang sudah pernah login SIM PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara login di situs SIM PKB untuk tahun 2020. Nah, sebenarnya langkah-langkahnya tidak jauh berbeda, namun ada pembaharuan pada situs atau tampilan di browser. Nah, langkah-langkah untuk login pada situs SIM PKB adalah sebagai berikut. Pertama, silahkan buka terlebih dahulu sebuah browser. Kemudian teman-teman bisa mengetik pada halaman penelusuran di sini. Kita ketik SIM PKB. Nah, kemudian klik tombol enter. Apabila sudah muncul situs penelusuran di sini, muncul halaman penelusuran. Di sini kita pilih situs yang muncul paling atas. Di sini alamatnya adalah gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kita pilih situs tersebut. Nah, teman-teman juga bisa langsung memasukkan alamat pada address bar yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya di sini adalah tampilan baru untuk login pada situs SIM PKB. Di sini adalah portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, untuk login pada SIM PKB. Nah, itu untuk SIM PKB. Nah, tujuan kita kan untuk asesmen. Kita langsung aja SIM PKB cari asesmen AKM ya, atau ke portal GTK tadi klik SIM PKB. Nah, untuk selanjutnya setelah tahu asesmen kita klik saja langsung di sini. Ini juga rujukan saya. Ini rujukan saya dari dari Pak Menteri, ada yang maaf ini iklan dulu nih, iklan aja nih. Skip iklan. Nah, ini contoh yang lain dari cara-cara membuka AKM. Tapi ini rujukan saya, ini rujukan ya, bukan artinya saya nyontoh dari sini semua. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Nah, ini apakah keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi. Setelah akunnya tadi dimasukkan, nanti kita akan muncul Keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Nah, ini langsung ke materi nih. Syarat untuk mewujudkan Kecakapan hidup abadi. abad 21 adalah Kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum. Ini yang ditanya apa yang dimaksud AKM itu. Asesmen kompetensi minimum. Kita langsung ke materi aja ya, karena cara-caranya mungkin semua guru bisa semua ya Bang ya Pak Guru. Mungkin semuanya sudah bisa, langsung kita ke materi. Asesmen literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Agar dapat berkontribusi secara produktif di Apa kita ulang dari awal tadi supaya lebih jelas? Kita ulang dari awal, Bang. Apakah yang dimaksud dengan AKM? Itu yang dimaksud. Ini dari Spirit Channel. Rujukan dari yang lain. Spirit Edukasi Media Edukasi Digital. Selamat edukasi dan juga Bapak dan Ibu guru. Pada kesempatan ini Ini rujukan sebagai rujukan, bukan saya nyontok semua dari sini, tapi saya ambil beberapa bagian. Apa itu yang dimaksud AKM? Itu kan sebagai pengganti ujian nasional. Apakah benar sebagai pengganti ujian nasional? Dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 43 Asesmen tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan nomor Pendidikan dan 43 tahun Ujian 2019. Salah satu poin penting dari dua kebijakan tersebut di atas bahwa ujian nasional tahun 2020 Ini ada latar belakangnya dulu tentang AKM, dimulai dari latar belakang. sejarah pendidikan. Kenapa UN itu dihapus? Mungkin ini ada alasan di sini. Maka Apa telah melahirkan kompetensi minimum telah atau mengeluarkan asesmen sebuah kompetensi kebijakan minimum? baru yang lebih dikenal dengan istilah asesmen kompetensi minimum atau lebih dikenal dengan Saya jangan disorot dulu, ini aja yang disorot. Nah, untuk mengetahui apa itu AKM dari mulai apa tujuannya, kemudian instrumennya seperti Ini aja apa bisa, dan Pak. kapan pelaksanaannya, dan yang terakhir tindak lanjutnya seperti apa. Baik Bapak dan Guru, welcome to AKM 2021.
Bapak Guru ya dan juga sahabat edukasi, di sini akan kita bahas tentang kisaran atau banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan program asesmen kompetensi minimum yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Namun sebelum kita membahas tentang AKM, tentu kita harus mengetahui dulu yang namanya Asesmen Nasional Program. Di Asesmen Nasional Program ini, yang pertama akan kita ketahui apa sih tujuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana instrumennya. Kemudian yang ketiga, kapan pelaksanaannya. Dan yang keempat, seperti apa tindak lanjutnya. Lalu Bapak dan Ibu Guru sekalian, apa itu asesmen? Nah, untuk mengetahui apa itu asesmen, kita lihat tujuannya dulu. Bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu apa? Literasi, numerasi, dan karakter. Jadi tujuan asesmen nasional ini adalah intinya hasil penilaian siswa yang paling mendasar dititik beratkan kepada 3 hal, yaitu literasi, kemudian yang kedua numerasi, dan yang ketiga karakter. Informasi tersebut, informasi tentang literasi, numerasi, dan karakter ini diperoleh dari 3 komponen. Yang pertama AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mengapa sih sebetulnya ada atau diperlukan asesmen nasional? Kan begitu pertanyaannya. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan apa? Tentang informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Yang pada gilirannya untuk apa? Yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Ini intinya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, asesmen nasional menghasilkan informasi antara lain apa saja? Nah, pertama, perkembangan mutu dan dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Ini yang menjadi tujuan atau sasaran. Kemudian yang kedua, menunjukkan pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ukurannya apa? Dan yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa diadakan atau perlunya program asesmen nasional. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tentu tidak. Kenapa? Karena asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Oleh karena asesmen nasional diberikan kepada peserta didik bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Selain itu, asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik. Jadi bukan ukuran penilaian seorang siswa. Kemudian yang kedua, asesmen nasional juga tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual, seperti halnya ujian nasional. Ya. Jadi si A, si B itu tidak ditentukan nilai skornya oleh asesmen nasional, karena asesmen nasional bukan menilai itu. Kemudian yang terakhir, bahwa asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Mungkin ini yang harus lebih dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu kalau berkaitan dengan siapa? Dengan kelulusan siswa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Kan begitu pertanyaannya. Nah, yang menjadi peserta asesmen nasional terdiri dari ini seluruh jenjang dari mulai kelas 5, kemudian kelas 8, dan kelas 11. Dan itu pun hanya sebagian siswa yang dipilih. Artinya tidak seluruh siswa di dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang menjadi sasaran berikutnya yaitu seluruh program PKBM yang merupakan program kesetaraan. Ini pun menjadi peserta asesmen nasional.
Yang ketiga, Bapak dan Ibu guru, yang menjadi peserta asesmen nasional yaitu siapa? Guru dan kepala sekolah. Nah, ini jadi kadang-kadang mohon maaf kita suka salah memahami gitu kan. Jadi antara AKM dan asesmen nasional. Kalau asesmen nasional, guru dan kepala sekolah pun menjadi peserta wajib selain daripada siswa gitu. Nah, informasi dari tadi kemudian dari guru dan kepala sekolah. Jadi dari ketiga komponen ini yang didapat hasil dari asesmennya, apa harapannya? Yaitu akan memberikan informasi yang lengkap tentang apa? Kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi, diselenggarakannya asesmen nasional yang sasarannya dari siswa kelas 5, 8, dan 11 juga dari program PKBM dan guru dan kepala sekolah, endingnya adalah diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap tentang proses dan hasil belajar di sekolah tersebut atau di sekolah satuan tersebut. Pertanyaannya Bapak dan sekalian, mengapa sih asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid saja, kan begitu? Tidak semua murid. Nah, asesmen nasional kenapa? Karena tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Tadi di awal kan sudah disampaikan bahwa bukan penentu kelulusan. Sehingga evaluasi hasil belajar setiap individu menjadi kewenangan pendidik. Jadi tetap urusan kelulusan siswa di dalam sekolah tersebut, di dalam satuan pendidikan tersebut bukan ditentukan oleh asesmen, tetapi tetap kewenangan siapa? Kewenangan dari pendidik atau dari guru. Intinya adalah melalui siswa yang dipilih, melalui guru dan kepala sekolah akan memberikan gambaran sehingga nanti sekolah tersebut dapat dipetakan mutunya gitu dari sistem pendidikan yang secara keseluruhan. Oleh karena itu di sini tidak semua siswa dipilih menjadi peserta asesmen nasional. Pertanyaan kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 kan gitu. Bapak Ibu sekalian, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan. Apabila hasil dari asesmen itu masih belum maksimal, maka adanya dapat dilakukannya sebuah perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di kelas tersebut, di sekolah tersebut. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sering muncul, tadi di depan juga ada, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Kan begitu ya. Nah, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi peserta didik. Akan tetapi, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk menetapkan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Akan dihasilkanlah sebuah potret lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah tersebut gitu. Jadi sederhananya, kalau UN itu mungkin lebih kepada penilaian individual, tetapi kalau assessment itu lebih kepada penilaian secara global, yaitu tentang evaluasi mutu sistem pendidikannya di sekolah tersebut. Nah, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Tadi di depan disampaikan bahwa yang menjadi ukuran asesmen nasional yaitu literasi dan numerasi. Begini Bapak dan Ibu, literasi ini terbagi dua. Ada literasi membaca dan ada literasi numerasi gitu. Sekali lagi, literasi ini terdiri dari dua. Ada literasi membaca dan ada literasi numerasi atau matematika. Kenapa hanya dua ini? Pertanyaannya kan begitu. Karena dua kompetensi dasar inilah yang diperlukan oleh siapa? Oleh siswa. Terlepas siswa nanti ke depannya bercita-cita ingin apa misalkan. Tetapi konsep dasarnya yang harus diukur adalah dua literasi ini. Yaitu apa? Literasi membaca dan numerasi. Itu alasannya. Itu. Selain dua literasi tadi,
Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter muridnya atau karakter siswa? Selain nilai-nilai kognitif, maka asesmen nasional juga mengukur nilai-nilai yang non-kognitif, yaitu apa? Sikap, nilai keyakinan, serta perilaku. Nah itu Bapak dan Ibu, tujuan daripada diselenggarakannya atau adanya program asesmen nasional. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang apa? Tentang instrumen. Nah, di sini dilihat ada sebuah